Oke, halo, selamat jumpa tentunya dengan channel YouTube kami, yaitu Jais Perdana ya. Di kesempatan kali ini saya akan coba mengikuti bagaimana cara pembuatan oyek. Namun sebelumnya, eh, jangan lupa like and subscribe-nya dan like, share, and comment-nya. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng biar kalian dapat notifikasi dari video-video yang akan kami tayangkan buat Anda semuanya. Nah, setelah itu langsung saja kita ke TKP ya, pembuatan daripada oyek. Oyek itu adalah merupakan makanan yang berbahan dasar singkong. Nah, oyek juga bisa dijadikan pengganti nasi ya, pengganti nasi, dan bisa awet sampai bertahun-tahun. Langsung saja kita lihat proses pembuatan oyek tersebut ya. Oke, pertama-tama kita siapkan singkongnya ya. Singkongnya yang tentunya sudah dipanen dari kebun, langsung dikupas. Setelah dikupas, direndam di air ya, dimasukin ke karung dulu, kemudian direndam di air selama 1 malam. Nah, besoknya langsung diangkat kembali dan ditiriskan sampai sehari semalam. Nah, lusa langsung dibikin oyek dan bertahap proses-proses yang akan kita saksikan berikut ini. Kita langsung ke TKP ya. Nah, inilah proses ketiga ya dari proses pembuatan bikin oyek. Jadi singkongnya ini ditumbuk sampai halus, kemudian nanti dimasukin ke dalam pusri dan langsung dikencet ya, kalau orang Sunda bilang mah. Nah, kita lihat aja prosesnya. Ini yang ketiga. Yang pertama mungkin untuk pengupasan singkongnya, terus yang kedua direndam di air semalam, kemudian ditiriskan selama sehari semalam ya. Nah, inilah proses yang ketiga, ditumbuk halus ya untuk proses pembuatannya. Nah, buat Anda yang punya singkong banyak di kebunnya, bisa dibikin ya, bisa dibikin seperti ini oyek. Mungkin kalau di daerah luar Jawa Barat kita nggak tahu istilahnya apa, tapi kalau di Jawa Barat, khususnya di orang Sunda ya, ini namanya oyek. Bisa dijadikan pengganti nasi juga. Lauknya boleh mau apa aja, urap genjer atau apa ya. Nah, inilah proses pembuatan oyek. Ini masih belum nampak halus, masih perlu ditumbuk ya. Dan perlu diketahui juga buat teman-teman yang belum tahu bagaimana katanya oyek, aman dikonsumsi, aman sekali di perut ya. Bahkan kalau untuk sekarang harga oyek itu sudah hampir sama dengan harga beras ya, karena oyek sekarang langka, beda zaman dulu. Kalau dulu tuh kayaknya oyek makanan sehari-hari ya, kadang dicampur dengan nasi gitu. Karena kalau dulu memang untuk makanan sangat susah sekali ya, beda sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang apa-apa boleh didapat ya. Nah, ini udah beres, udah halus, langsung dimasukkan ke dalam karung, nanti diproses, digencet ya pakai papan. Nah, ini proses ketiga. Nanti setelah
Ini kita lihat proses yang keempatnya, pembuatan nasi oyek. Oke, inilah proses yang keempat ya, proses yang keempat. Jadi si karungnya ini yang udah berisi bahan langsung dihimpit ya pakai papan. Tentunya ini untuk membuang airnya ya, biar gampang untuk membuang airnya. Jadi ini proses yang keempat ya. Pokoknya sebenarnya sih susah-susah gampang. Nah kalau bikin oyek itu ya, jadi untuk prosesnya itu lumayan lama juga, nggak bisa sehari gitu ya, karena harus berproses terus, beberapa proses harus dilalui ya. Nah ini proses yang keempat. Jadi si bahannya ini ataupun singkong halusnya dihimpit ya, dihimpit atau didempet orang Sunda bilangnya ya. Oke, pokoknya kita nantikan proses selanjutnya, pembuatan oyek. Nih sekarang sudah kering ya, udah bisa dikukus. Sekarang proses berikutnya adalah pengukusan. Jadi mungkin dikukus selama setengah jam lah kurang lebih ya. Nanti setelah warnanya berubah menjadi kuning baru diangkat. Nah ini udah kering, udah bisa dijemur ya. Nah untuk pengukusannya kita kasih tungku, nggak di kompor tapi di tungku ya. Nah tungku tuh, jadi di situ. Nah teman-teman, ini proses berikutnya cara pembuatan oyek. Kita siapkan tungkunya, api besar juga biar cepet nanti matangnya ya. Nah ini pokoknya bakal kelihatan nanti hasilnya ya. Oke, pokoknya habis dijemur baru dikukus selama beberapa jam ke depan. Nah pemirsa, proses terakhir pembuatan oyek sudah, dan ini sudah matang, bisa langsung dimakan dan bisa juga diawetkan dengan cara dijemur lagi sampai kering ya. Nah ini hasilnya, warnanya yang tadinya putih menjadi kuning. Ini bisa dijemur lagi, karena kalau misalkan langsung dimakan kan ini banyak, kan mungkin bisa kemakan semua. Nah ini proses terakhir yaitu pengukusan oyek mentah menjadi matang. Dan sekali lagi ini bisa dijemur untuk diawetkan, bisa nyampe setahun lebih awetnya ya. Nah buat kalian yang suka dengan oyek boleh bikin, boleh juga nyari ya dimana di tempat kalian yang ada gitu. Oke, mungkin untuk video pembuatan oyek kali ini cukup sampai di sini ya. Insya Allah kita jumpa lagi di pembuatan makanan-makanan yang lainnya, tentunya di daerah Tataran Pasundan. Makasih, sampai jumpa.